Sahabat religi, tidak terasa tinggal hitungan beberapa hari lagi kita seluruh umat Kristus akan merayakan Paskah. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk berandai-andai. Sahabat religi, andai saja Yudas Iskariot tidak mengkhianati Tuhan Yesus, andai ia tidak menjual guru agungnya seharga 30 keping uang perak, apakah sejarah akan berubah? Apakah jalan salib Kristus, jalan penderitaan Kristus tidak akan pernah ada? Apakah Tuhan Yesus akan gagal melakukan misi agung untuk menebus umat manusia dari belenggu dosa? Mungkin jika sejarah bagi biografi Yudas Iskariot sendiri akan berubah. Jika dia segera tersadar pada saat itu, lalu tetap berada di rombongan para murid pada saat itu, mungkin dia akan tetap masuk dalam daftar 12 para rasul mula-mula yang dikenang bukan sebagai seorang pengkhianat. Namun, jalan salib dan jalan penderitaan saya yakin akan tetap ditempuh oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena para imam yang penuh dengki kepada Tuhan Yesus itu tidak akan pernah menyerah. Mereka pasti akan mencari berbagai cara agar tetap bisa menangkap dan membunuh Yesus pada malam itu. Sejarah penyelamatan tidak akan berubah. Sahabat religi, yang menarik adalah Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianatinya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Tuhan Yesus tidak mencegahnya? Mengapa Tuhan Yesus tidak mengajak Yudas Iskariot berbicara dari hati ke hati? Apakah Tuhan Yesus memang mau Yudas Iskariot tenggelam dalam kesalahan dan keserakahan? Untuk hal ini kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban pasti, karena semua ini adalah misteri Sang Ilahi. Namun sebagai manusia, kita bisa saja mengungkapkan beberapa praduga kemungkinan. Pertama, Tuhan Yesus memberikan kehendak bebas kepada setiap murid dalam membuat keputusan. Karena Tuhan Yesus merasa selama ini Dia telah cukup memberikan ajaran dan nasihat. Selanjutnya, Ia serahkan kepada putusan para murid yang Ia rasa sudah cukup dewasa dalam membuat keputusan iman. Kedua, semua sudah dinubuatkan oleh Allah. Dan kembali lagi, itu semua adalah rahasia Allah. Maka dari itu, sampai saat ini kita tidak akan pernah selesai dalam menafsir, memahami kehendak dan ketetapan Allah. Allah memiliki otoritas untuk memilih siapa saja untuk terlibat dalam karyanya. Dan Allah bebas melakukan apa saja dalam kuasanya. Kita umat hanya dapat taat dan tetap percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita juga harus tetap selalu memohon bimbingan Roh Kudus dalam setiap langkah dan keputusan di tengah keistimewaan kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan demikian, niscaya kita terhindar dari salahnya langkah dalam membuat keputusan di hidup kita. Sahabat religi, Injil Yohanes ini juga memberikan kesaksian
bahwa kemuliaan tidak selalu muncul dan terlihat dalam sesuatu yang megah dan tampak baik-baik saja. Kemuliaan tidak selalu muncul dari singgasana, namun kemuliaan juga bisa muncul dan terlihat dari salib, tempat hukuman para pendosa. Cara yang sungguh unik di luar kebiasaan yang dipikirkan manusia dan dipilih Allah. Maka dari itu, kita jangan menyerah dan putus asa ketika segala sesuatunya dalam hidup kita nampak kacau dan tidak baik-baik saja. Padahal kita merasa sudah berusaha sebaik yang kita bisa. Karena tadi Allah terkadang memakai hal yang melampaui nalar manusia untuk menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Sahabat religi, selamat memaknai dan menghayati pekan suci menyambut Paskah di tahun ini. Tetaplah beriman dan berpengharapan. Selamat berkarya, salam damai.